Eh, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, eh, puji Tuhan, pagi hari ini saya diberikan satu tema yang khusus, eh, yaitu dari Imamat pasal 7, sambungan dari Imamat pasal 6. Nah, sebelum kita mengetahui akan eh, pembelajaran pada hari ini, di sini kita mau belajar, ini di dalam Imamat ini sistemnya sistem pengajaran. Jadi hati-hati kalau dalam pengajaran ini ada yang ngantuk. Soalnya kalau sistem pengajaran biasanya agak boring, agak ya tidak sesuai, tidak seperti eh, pasal-pasal yang lain atau ayat-ayat yang lain yang mungkin kita bisa melihat bagaimana apa sih tentang imamat ini. Dan seringkali kita bisa melihat bahwa dalam pelajaran imamat ini yang kita tahu bahwa belajar dari imamat mungkin sangat-sangat sulit ketika kita mau belajar, tetapi kalau kita sebagai kaum awam pasti merasa bahwa kurang relevan, ya, kurang relevan dengan eh, saat inilah mau dibilang. Tetapi kita juga perlu belajar. Setiap apapun itu kita perlu belajar untuk kita bisa mengetahui apa yang terjadi dan kita bisa mengetahui kenapa ada kitab imamat pada saat ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat kita masuk ke tempat ini atau kita pergi kemana saja ke suatu tempat, pasti kita di apa? Melakukan apa? Saat ini, sebelum pandemi, kita masuk secara gampang, kita masuk beribadah dengan ya seperti biasa. Tetapi pada saat pandemi saat ini, kalau saya berdiri di sini, mungkin Bapak Ibu juga bisa merasakan atau mungkin Bapak Ibu bisa menggantikan posisi saya di sini untuk berdiri dan melihat ke depan. Apa yang saya lihat? Semua hanya saya bisa hanya saya hanya bisa melihat mata Bapak Ibu sendiri. Dan saya tidak tahu oh lagi senyum, mukanya lagi cemberut, lagi apa. Tapi bisa terlihat dari mata. Nah, kita hanya bisa melihat seperti ini. Ketika kita masuk dari pintu sana, pasti yang kita lakukan apa? Cek suhu dulu, ya. Cek suhu, lalu uh, oke, okay, suhunya masih bisa kita masuk. Tetapi maaf jika suhunya 38, minta mohon maaf untuk apa? Angkat kaki dan kembali ke rumah, ya. Tapi dalam hal ini juga apakah yang demam itu demam biasa atau demam karena COVID, kita tidak tahu, ya. Nah, dari sini saya mau menjelaskan bahwa seandainya, ya, seandainya pada saat saya berada di situ ketika masuk di pintu dan saya dicek, saya 38 koma atau 39 koma. Maaf loh se, hari ini loh se harus balik kembali ke panti untuk istirahat. Dan siapa yang akan menggantikan saya di tempat ini? Siapa yang bisa menggantikan saya di tempat ini? Lose Calvin kah? Lose Anglian kah? Atau Lose Chris? Nah, pasti mau tidak mau saya harus tetap berada di tempat ini. Apapun yang terjadi. Karena apa? Ketika kita sudah mempersiapkan akan makanan yang sehat, kalau kita orang-orang yang biasa masak pasti tahu bagaimana mempersiapkan masakan yang sangat nikmat untuk dinikmati. Sama halnya juga dengan saya merasa bahwa ketika saya sudah mempersiapkan beberapa hari makanan ini dan ketika makanan ini saya harus bawa pulang kembali, saya pasti merasa sedih. Karena apa? Saya tidak bisa membagikan kepada Bapak Ibu yang ada di tempat ini. Nah, dari situ kita mau belajar bahwa apa yang harus kita lakukan, haruslah lakukan dengan sepenuh hati, dengan apa yang kamu merasa bahwa setiap yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kamu, lakukanlah itu dengan baik.
Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita mau belajar di dalam Imamat pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-38. Kita sudah belajar dari beberapa minggu yang lalu, kita belajar tentang bagaimana sebelum kita masuk ke dalam Imamat ada kejadian keluaran Imamat ya. Keluaran, di dalam keluaran itu kita mau mempelajari bahwa bagaimana bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, di tanah perbudakan, mereka masuk mereka akan memasuki tanah perjanjian. Nah, tetapi ketika mereka sebelum memasuki tanah perjanjian, masuk ke dalam, nanti kita akan masuk ke Yosua, maka sebelum itu terjadi, sebelum kita memasuki tanah perjanjian tadi, Allah tidak akan membiarkan umat-umatnya itu masuk dengan seenaknya. Ya, sehingga sama juga dengan seperti kita. Ketika kita pun juga, ketika kita menjadi anak Tuhan, kita tidak merasa, enak ya jadi orang Kristen. Orang Kristen itu kayaknya saya melihat mereka selalu bahagia, mereka selalu sukacita. Tetapi saya kurang melihat mereka dalam keadaan yang susah. Tidak. Apapun yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, ketika kita berserah kepada Tuhan, maka kita akan melakukan sesuatu yang baik untuk Tuhan. Nah, di dalam sebelum keluaran itu pun Allah sudah menjanjikan kepada bangsa Israel untuk apa? Untuk tetap setia. Nah, tetapi bagaimana ketika mereka mau setia kepada Tuhan? Dia memberikan bekal-bekal, ya, memberikan perbekalan. Perbekalan itu apa? Perbekalan supaya ketika masuk ke dalam tanah perjanjian, mereka dalam keadaan yang good. Di dalam apa? Di dalam jasmani, di dalam rohani, semuanya Tuhan mau supaya ketika mereka masuk dalam tanah perjanjian adalah betul-betul orang-orang yang betul-betul diberkati, orang-orang yang betul dipilih oleh Allah untuk masuk ke tanah perjanjian. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sebagai orang tua melihat anak kita, ketika anak kita, contoh lah mungkin Ibu Angliang lah sekarang ya. Ketika si Martin akan pergi ke Surabaya, apa yang dibekali? Pasti orang tua pasti membekali anaknya, bukan? Untuk apa? Dan dia akan mempersiapkan semua kebutuhan anaknya itu dengan baik. Mungkin pembekalannya apa? Nanti Martin kamu kalau dalam pembekalan nasihat mungkin, pembekalan materi mungkin, itu pasti akan terjadi. Nah, dalam hal ini pembekalan itu pasti akan dilakukan orang tua kepada anaknya, ya kan? Nah, di dalam pembekalan itu pasti kamu harus seperti ini, nanti kalau kamu di sana harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Itu nasihat, pembekalan nasihat. Dan juga pembekalan di mana, ini kamu sudah mulai hidup sendiri, kamu bukan hidup lagi dengan mami atau papi. Kamu harus dalam hidup sendiri, kamu harus bisa memanage uangmu sendiri, kamu harus memanage waktumu sendiri, kamu harus A, B, C, dan D. Itu yang terjadi, pembekalan. Setiap kita, mungkin anak-anak kita yang ada di tempat ini, yang kuliah di luar, pasti mengalami hal demikian. Nah, itu yang terjadi, pembekalan. Sama halnya juga dengan Allah. Allah juga membekali bangsa Israel untuk bisa menjadi yang terbaik, ya. Dengan apa? Makanya dia di sini sebenarnya kalau kita mau melihat dari pasal 1 sampai pasal yang ke-7 itu semua tentang korban. Tentang korban. Apa sih itu korban? Korban bakaran. Kemarin kita sudah melihat dari slide-nya Chris tentang korban salah, korban ini, korban itu, korban sajian. Nah, Allah mau menjelaskan kepada bangsa Israel tentang korban-korban itu, bagaimana ketika mereka berada di sana, mereka harus melakukan setiap korban-korban itu. Dan tetapi korban-korban itu bukan asal korban biasa. Korbannya itu harus sedetail mungkin, serinci mungkin. Allah ingin menjelaskan kepada kita juga pada saat ini, ketika dia memberikan penjelasan tentang orang-orang yang di Israel sana, ketika dia mengatakan bahwa kamu harus memberikan korban sajian, korban salah, korban keselamatan, korban penebus dosa. Semuanya itu tidak asal
kamu memberikan korban. Karena kita bisa melihat secara detail, kalau kita membaca secara detail akan imamat ini, kalau mungkin Bapak Ibu punya kesempatan waktu di rumah, bisa membaca tentang imamat ini dari Kejadian imamat 1 sampai ayat yang pasal yang ke-7. Di situ begitu detail tentang pengorbanan, tentang memberikan korban kepada Allah. Ya. Nah, dalam hal ini kita mau belajar bahwa mulai dari pasal 6, pasal 8 sampai ayat yang ke-7 juga di situ hukum-hukum ini sudah dimulai di mana di atas Gunung Sinai, ya. Di atas Gunung Sinai juga kita sudah melihat hukum-hukum yang Allah berikan sebelumnya, sebelum dia memberikan kepada bangsa Israel untuk memberikan korban. Yang kita lihat di mana? Di Keluaran tadi. Kejadian, Keluaran, Imamat. Ini adalah tempat kitab Pentateuk. Jadi di dalam kelima Alkitab ini, atau dari Kejadian, Keluaran, ketika bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, di mana mereka sudah keluar dan mereka diberikan peraturan-peraturan. Nah, kita pun juga demikian, diberikan peraturan-peraturan pada saat ini. Tetapi pada waktu itu ketika Allah memberikan peraturan-peraturan itu, dia bukan hanya sekedar memberikan peraturan. Kita bisa lihat di Keluaran 20, di mana Allah memberikan peraturan di Keluaran 20. Dia memberikan hukuman-hukuman bahwa ini loh, kamu harus ini, A, B, C, D, E, F, gini, seperti ini. Kamu harus mengikuti peraturan-peraturan itu. Nah, kenapa itu terjadi di imamat ini? Maka diaplikasikan kepada saat ini, kepada kita saat ini, kita juga diimplikasikan saat ini bahwa apa? Ketika kita diberikan peraturan-peraturan dari Allah, kita juga harus melakukan hal itu. Kita jangan seenak-enak, sudahlah itu kan zaman dulu, zaman Israel, orang Israel itu untuk orang Israel. Tidak, tetapi sama juga relevan dengan pada saat ini juga. Peraturan pada saat itu relevan dengan tahun ini juga. Ketika kita mau melakukannya atau tidak. Itu masing-masing dengan diri kita masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, di pasal yang ke-7 ini ayat yang ke-29 sampai ayat yang ke-36, di sini mengulas tentang hukum-hukum yang berkenaan dengan kurban keselamatan yang diberikan Tuhan, mulai dari pasal 3 ayat 1 sampai 17 hingga pasal 7 ayat 11 sampai 21. Jadi di situ kita sudah belajar tentang kurban. Tadi tentang bagaimana hukum-hukum dari di Gunung Sinai, terus kita masuk ke kurban, tentang bagaimana tentang kurban, yaitu kurban penebus salah dan kurban keselamatan. Nah, dari sini juga kalau kita tidak mengerti, kita tidak membaca secara detail atau kita tidak membaca secara baik, kita hanya mengerti seperti itu aja. Tetapi kalau kita melihat di sini Imamat pasal 5, kita lihat baca. Kita lihat Imamat pasal 5 ayat 14 dan Imamat pasal 7 ayat 1 sampai ayat yang ke-10 itu tentang bagaimana korban penebus salah. Diulangi terus-menerus. Bagaimana kamu harus memberikan kurban. Ya. Dan di dalam kurban itu pun di situ kalau kita mempelajari tentang bagaimana kurban, kamu harus potongnya sebelah inilah, kamu harus memberikan yang bagus, yang lemak lah, harus ini itu, semuanya secara detail. Nah, itu pada zaman waktu perjanjian lama, ya. Kita mau mempelajari kenapa sih kok dalam perjanjian lama seperti ini, kenapa ada kurban seperti ini, kenapa ada kurban seperti ini. Nah, dari sini juga kita mau belajar bahwa apa itu kurban atau persembahan. Kita mau belajar yaitu kurban atau persembahan, di mana persembahan neder dan nedeba diizinkan untuk tidak dimakan seluruhnya dan baru dihabiskan pada hari kedua. Setiap sisa yang ada sesudah itu harus dibakar habis. Jadi ada perbedaan dari bahasa Yunani atau bahasa masuk pertama ke Ibrani lalu ke Yunani. Dari bahasa Ibrani itu di situ dijelaskan bahwa persembahan-persembahan ini ada di mana kurban ini ada yang harus dihabiskan, ada yang tidak dihabiskan. Ada yang harus diberikan kepada imam, ada yang tidak harus diberikan kepada imam.
Nah, dari kurban ini juga kita mau pelajari bahwa di dalam penyembahan atau memberikan persembahan itu betul-betul memberikan yang terbaik. Jantan yang terbaik atau betina yang terbaik. Bukan asal kita memberikan persembahan. Dan itu dicek khusus oleh para imam atau orang Lewi pada saat itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini juga kita belajar tentang kata keselamatan berasal dari kata shelema. Shelema yang dimana berasal dari kata shelema itu dari bahasa Ibraninya ialah Zebah, Shelemin, yang mungkin lebih baik diterjemahkan menjadi kurban kesatuan atau kelengkapan, ya. Kurban kesatuan atau kelengkapan dalam arti di dalam semuanya itu para imam ini ketika dia memberikan kurban itu dia harus memberikan terus-menerus, ya. Dalam perjanjian lama semua yang diberikan kepada Allah harus diberikan yang terbaik. Nah, itu pada perjanjian lama ketika mereka memberikan kurban, mereka harus memberikan yang terbaik. Lemak gemuk harus taruh di perapian untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Saat ini kalau kita mau melakukan hal itu, bisa nggak sih? Yang ada kita kayak mana? Kalau dapat lihat makanan atau daging kayak gitu dibakar, dikasih bumbu dong. Ya nggak sih? Dikasih bumbu, kita makan yang enak, kita nikmati makanan itu, ya kan? Itu yang terjadi. Tetapi pada saat ini kita juga mau belajar bahwa kenapa sih Allah dia mau menjelaskan kepada orang Israel, ketika engkau memberikan kurbanmu, kamu harus memberikan kurban yang terbaik. Kenapa kamu harus persiapkan jantan atau betina yang terbaik, yang gemuk, yang bagus untuk Tuhan? Kenapa? Karena Allah mau yang terbaik. Sama halnya juga dengan kita pada saat ini. Apakah kita sebagai anak Tuhan di tempat ini sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Ataukah, aduh saya masih belum lah, masih kurang lah. Dari 100% masih 25%. Tapi puji Tuhan sudah ada 25%, ya. Daripada 0%. Ya enggak? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini juga kita mau belajar bahwa ada orang yang mempersembahkan korban haruslah membawa korban keselamatan. Nah, kita mau belajar tentang korban keselamatan. Kenapa sih di ayat yang pasal 7 ayat yang ke-11, tentang korban keselamatan, di mana apa itu korban keselamatan? Apa berbeda atau sama dengan tadi korban penebus salah? Nah, korban keselamatan itu apa? Ketika kita memberikan korban keselamatan, apakah tidak ada bedanya dengan korban kesalah? Ada. Nah, korban keselamatan yaitu bagaimana ketika kita memberikan korban keselamatan, ketika kita meminta kepada Allah untuk keselamatan diri kita. Tapi itu terus-menerus kita lakukan. Tetapi dalam korban keselamatan itu kita datang dan membawa korban itu kepada imam, dan imam akan menyampaikannya kepada Allah dengan membawa korban tersebut. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, ketika perjanjian lama itu terjadi dan saat ini perjanjian baru, siapa korban keselamatan itu? Siapa? Korban keselamatan kita pada saat ini yaitu apa? Allah, yaitu Yesus Kristus. Di mana ketika dia sudah menggantikan setiap dosa-dosa kita, di mana dia adalah korban yang selama-lamanya. Kalau kita lihat ya perbedaannya, kalau korban yang dilakukan pada perjanjian lama itu adalah di mana korban itu dilakukan terus, setiap waktu, setiap minggu itu diberikan korban terus, ya. Tiap minggu ketika dia datang beribadah harus memberikan korban, Jadi selalu memberikan korban terus-menerus. Tetapi ketika di dalam perjanjian baru atau di mana saat ini kita melihat bahwa Kristuslah yang menjadi korban untuk selamanya. Karena apa? Kalau pada waktu perjanjian lama kita membutuhkan darah binatang untuk dikorbankan.
Tetapi pada saat ini Kristuslah yang memberikan darahnya, nyawanya untuk menjadi korban penebus dosa kita. Jadi ketika Kristus sudah memberikan nyawanya atau penebus dosa kita, maka kita sudah diselamatkan, kita sudah kita tidak perlu lagi memberikan korban seperti yang tadi. Karena apa? Kristus sendiri yang memberikan korban tersebut. Ya, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini kita mau belajar bahwa isi kitab ini dibagi, yang mana imamat ini dibagi menjadi dua, yaitu mengenai peraturan-peraturan tentang persembahan kepada Allah. Yang kedua yaitu peraturan di dalam kehidupan ibadah dan dalam persekutuan dengannya. Nah, kalau kita mau melihat bahwa ada beberapa tentang korban-korban, ya, tentang korban-korban tadi. Kalau kita melihat ketika orang itu memberikan, zaman dulu ya, ketika memberikan korban kepada dewa, dia membutuhkan apa? Timbal balik. Ya enggak sih? Timbal balik untuk dia mendapatkan sesuatu dari apa yang sudah saya berikan korban itu. Ya. Saya mengorbankan anak saya untuk saya menjadi kaya raya. Ya enggak? Nah, saya memberikan korban tapi menginginkan balasan, ya, pada waktu itu. Itu korban seperti itu. Tetapi ada korban yang benar-benar korban, yaitu ketika kita memberikan korban, yaitu kita memberikan semuanya dengan tulus, tanpa membutuhkan apa? Pemberian kembali untuk kita, yaitu siapa? Allah memberikan korban dirinya untuk kita tanpa meminta satu peser pun dari kita sebagai manusia. Apakah ada dari kita yang Tuhan pernah minta, aku udah kasih nyawaku loh, terus kamu, apa yang kamu bisa kasih buat saya? Dia nggak pernah menuntut. Walaupun kita sebagai anak-anaknya tidak, mungkin sering kali melukai hati dia, mungkin sering menyakiti hati dia. Kita lupa untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita mau belajar tentang gimana kita di dalam memberikan korban syukur yang penuh dengan baik. Di dalam ayat yang berikut kita mau belajar tentang bagian imam daripada segala korban keselamatan. Nah, kalau kita mau belajar tentang bagian imam daripada segala korban keselamatan, yaitu kita mau belajar juga di situ apa sih bagian-bagian yang diberikan oleh imam, di mana korban-korban itu yang patut diberikan secara khusus oleh imam, yang di mana dikatakan bahwa untuk bangsa Lewi, bangsa atau mereka suku Lewi, yang di mana suku Lewi ini orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mengambil bagian di dalam pelataran. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini kita mau belajar bahwa bagian imam daripada segala korban keselamatan, di situ dijelaskan ayat yang ke-28, Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatan itu sebagai persembahan, dan seterusnya. Ketika kita memberikan persembahan kepada Tuhan, kita juga mengingat akan bangsa Lewi, yang dimana mereka adalah seorang imam. Nah, dari sini kita mau melihat bahwa bagaimana ucapan syukur kita kepada Tuhan, kita juga memperhatikan para imam. Nah, pada imam pada saat itu ketika mereka dipilih untuk menjadi seorang imam atau dari bangsa Lewi, suku Lewi, bahwa mereka dikhususkan dan mereka hanya berada di dalam pelataran Allah. Mereka hanya mempersiapkan semua tentang korban-korban. Mereka hanya mempersiapkan bagaimana tentang rumah ibadah pada saat itu. Sama halnya juga dengan kita pada saat ini, yang dimana pada saat ini hamba-hamba Tuhan yang dipercayakan oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan untuk melakukan setiap pelayanan-pelayanan yang ada di dalam gereja pada saat ini. Nah, saat ini juga kita diberikan pengajaran bahwa bagaimanakah kita sebagai jemaat Tuhan mau melihat apa sih yang kita lakukan, bukan hanya untuk Tuhan, tetapi bagaimana kita melihat
setiap para hamba-hamba Tuhan kita. Bagaimana seperti halnya orang Lewi atau para imam pada saat itu diperhatikan oleh Allah. Allah yang memperhatikan, sama halnya juga dengan kita saat ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sini kita juga mau belajar bahwa Allah menuntut persembahan korban hewan agar manusia dapat memperoleh pengampunan atas setiap dosa-dosa kita. Tetapi di situ kita sudah dijelaskan bahwa ketika Allah meminta hal itu kepada kita, pada zaman itu kamu salah langsung. Kalau kita bisa melihat ya, kita mempelajari akan perjanjian lama, apa yang kita bisa pelajari? Gigi ganti gigi, mata ganti mata, begitu sangat dahsyat, begitu sangat mau dibilang sangat keji. Ketika kita membaca itu, apa yang Allah buat, apa yang Allah lakukan, semuanya sadis sekali ya Allah itu ya, di dalam perjanjian lama. Itu yang terjadi. Tetapi bagaimana kita di saat ini, di dalam perjanjian baru, semuanya sudah selesai. Kita sudah diselesaikan oleh Allah. Bapak Ibu, kalau misalkan contoh kita mempunyai pinjaman atau utang kepada seseorang, ya kalau menurut saya lah contohnya, pinjam uang atau ngutang kepada orang 2 juta lah ya, contohnya 2 juta atau 5 juta lah. 5 juta kepada saya pinjam uang nih sama Ibu Evi. Evi pinjam dong uangnya, saya mau perlu nih, butuh banget 5 juta. Tapi nanti saya gantinya setengah-setengah aja ya, tiap bulan 1 juta itu kalau ada duit. Nah, pasti yang ngasih ini bilang apa? Tunggu dulu lah, mikir-mikir lah kalau bilang kayak gitu. Sebenarnya saya mau kasih sih, tapi pakai jawabannya bilang saya akan mengembalikan tapi mikir-mikir, itu agak susah-susah gampang gitu ya. Nah, tapi ketika sudah diberikan itu kepada kita, utang itu sudah diberikan, kita sudah menerima utang tersebut, udah dipakai nih uangnya nih. Giliran kita untuk mengembalikan uang tersebut. Pada saat mau mengembalikan uangnya, kayaknya agak susah ya. Mau kasih keluar dari kantong tuh kayaknya agak susah ya. Kasih kembali dua aja lah, 3-nya nanti aja. Tapi pasti akan dikembalikan. Tapi di dalam orang yang berhutang itu, pasti dia merasa tenang apa enggak? Pasti enggak merasa tenang kan? Pasti agak susah. Aduh Tuhan, kayak mana saya dapat uangnya ini ya, supaya saya bisa lunasin utang ini ya. Aduh gimana sih, gimana caranya supaya bisa lunasin utang ini? Kalau enggak, gimana nanti jadinya? Itu yang terjadi. Nah, tetapi ketika yang memberikan utang ini telepon nih, aku nih lagi bahagia, aku lagi happy, aku kayaknya lagi senang. Kayaknya kemarin ada hutang ya, sisa berapa ya? Sisa 3 juta. Kayaknya saya lagi happy, saya lagi senang, ya udahlah utangnya lunas. Yang dengarnya senang apa tambah susah? Yang dikasih utangnya itu pasti happy kan? Pasti senang kan? Karena apa? Karena utangnya sudah lunas tanpa bayar, tanpa diminta lagi. Karena apa? Udah nggak ada beban pikiran bayar hutang lagi, karena udah apa? Karena dikatakan lunas, bebas, tos. Itu yang terjadi. Sama halnya juga dengan kita. Kita semua yang ada di tempat ini tanpa terkecuali sudah lunas. Lunas apa? Materai. Lunas dengan apa? Darah Yesus. Ketika darah Yesus sudah lunas untuk menebus setiap utang-utang kita, dosa-dosa kita. Utang-utang itu dosa-dosa kita yang kita telah perbuat, yang selalu menyakiti hati Tuhan, selalu melakukan yang tidak baik di hadapan Tuhan. Itu yang terjadi. Nah, dari sini kita mau belajar bahwa apa yang harus kita lakukan kepada Tuhan dan apa yang harus kita kerjakan untuk Tuhan. Kita mau belajar di sini yang tadi kita sudah mempelajari dengan baik bahwa dalam 5 macam korban tadi, persembahan menurut Alkitab yang kita mau lihat dalam
korban bakaran, korban sajian, korban keselamatan, korban penghapus dosa, dan korban penebus salah. Nah, dari kelima korban-korban ini kita sudah belajar bahwa korban ini dilakukan untuk semua untuk menghapus dosa. Tetapi bagaimana kita sudah mengerti secara detail, secara jelas bahwa semuanya sudah sudah dilunaskan oleh Allah, yang dimana kita bisa lihat tadi di Ibrani pasal 4 ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, yaitu bahwa apa? Allah sendiri sudah memberikan nyawanya, dia sendiri yang sudah memberikan darahnya untuk kita orang berdosa. Jadi sekarang saat ini kita apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita pelajari dari imamat ini? Nah, kita mau belajar bahwa ketika saya mengundang Bapak Ibu untuk bisa menyediakan waktu untuk kita bisa mempersiapkan diri kita untuk berdoa kepada Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Pada saat pandemi saat ini, kita mau belajar berikan yang terbaik untuk Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan? Apa yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Mungkin pada saat pandemi saat ini kita melihat masih banyak ketika kita beribadah kepada Tuhan, banyak yang masih belum datang lebih jauh kepada Tuhan. Contoh, ketika masih belum pandemi, ibadah mungkin kita bilang, oh iya saya bisa ibadah ke rumah Tuhan dengan baik. Tetapi pada saat pandemi, kayaknya lebih bagus kita ibadah online aja ya. Karena apa? Corona ini udah mulai meningkat. Apalagi tadi kita udah doain yang udah yang ketiga, udah melonjaknya, udah melebihi dosis kalau ini dibilang ya. Jadi kita online aja. Ketika kita sudah beribadah online, kayaknya online nggak enak. Sepertinya lebih baik kita masuk aja lah dengan protokol kesehatan. Oke lah, udah. Ketika kita beribadah dengan cara protokol kesehatan, udah berada di tempat ini, banyak juga yang tidak hadir untuk datang beribadah kepada Tuhan. Terus kalau Tuhan bilang gini, ya udah, kalau saya sudah memberikan kesempatan ibadah baik biasa, kamu tidak mau. Ibadah online juga agak susah-susah. Ya, secara kita saat ini sudah beribadah dengan protokol kesehatan, masih juga belum. Kamu mau ibadah langsung dengan saya? Kalau Tuhan mengatakan, ayo kita ibadah langsung yuk. Muka ketemu muka. Mau nggak? Apakah kita sudah siap? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ironis bukan? Ada satu, mungkin Bapak Ibu, saya lihat ada satu TikTok. Di situ TikToknya agak menyindir. Di situ dibilang gini, bro, ayo dong bro, hari Minggu ya, kita ke gereja, kita ibadah hari Minggu, kita ibadah ya. Aduh bro, saya nggak bisa ibadah bro, soalnya COVID meningkat bro, virus terlalu banyak, nanti kayak mana kalau saya kena, kalau saya pergi ibadah. Terus langsung yang satu temannya bilang gini, waduh, kemarin saya lihat di Instagram postingan kamu lagi jalan-jalan sama si doi di mall. Nah, terus jalan ya? Oke. Terus aku lihat lagi postingan kemarin minggu yang lalu, kamu kayaknya lagi makan-makan bareng tuh sama teman-teman, lagi ada hangout. Kok di situ nggak ada virus ya? Di gereja ada virus ya? Saat ini, ketika kita dalam posisi seperti ini, inilah waktu yang tepat untuk kita lebih kuat beriman kepada Tuhan. Memperkuat iman percaya kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Kita lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika virus ini sudah berlanjut, sudah ada pada saat ini, kita menunggu vaksin. Kita mendoakan vaksin supaya datang, vaksin itu datang. Tuhan tolong berikan vaksin yang baik untuk kita supaya kita tidak kena corona.
Tetapi vaksin itu sudah hadir, sudah ada, apa yang kita lakukan? Tetap kita mulai jauh daripada Tuhan. Tetapi bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan pada saat ini? Apa yang perlu kita lakukan yang terbaik untuk Tuhan? Mungkin secara pribadi kita masing-masing mungkin merasa takut dan worry atau khawatir. Itu pasti. Kita adalah manusia biasa. Tetapi bagaimana kita saat ini, kita tidak bisa, kita mungkin merasa bahwa, oh, saya bisa mengandalkan para profesor, saya bisa mengandalkan dokter-dokter, saya bisa mengandalkan ini dan itu. Tetapi ketika Tuhan mau, Tuhan bisa melakukan sesuatu di dalam kehidupan kita. Semuanya hanya titipan. Ya, semuanya hanya titipan. Barang-barang yang kita punya, titipan. Suami kita, istri kita, anak kita, orang tua kita, keluarga kita, semuanya hanya titipan. Apakah itu adalah kepunyaan kita? Selamanya? Enggak. Suami kita adalah suami kita sepenuhnya? Tidak. Istri saya adalah istri saya sepenuhnya? Tidak. Atau anak saya ini adalah anak saya sepenuhnya? Tidak. Semuanya hanya adalah titipan. Dan begitu pula juga apa? Nafas kehidupan yang kita miliki saat ini semuanya adalah titipan. Ketika titipan itu diminta kembali kepada yang punya titipan, apakah kita sudah siap? Siap dengan apa? Kita hanya bisa berpegang teguh kepada Allah. Kita hanya saat ini kita hanya bisa datang kepada Tuhan. Kita hanya datang berlutut kepada Tuhan. Hanya minta berlutut kepada Tuhan. Waktu yang kita punya begitu banyak, 24 jam, satu hari 24 jam. Apakah ketika kita mempunyai waktu itu, kita betul sungguh-sungguh memberikan waktu kepada Tuhan? Kita berkorban waktu kita untuk Tuhan? Ataukah kita lebih berkorban kepada apa? Kepada kesenangan kita? Atau kepada apa yang kita menganggap bahwa, oh itulah yang harus saya lakukan. Dari hal ini tentang kita mau belajar tentang korban, di mana korban itu bukan hanya saat ini korban tentang bagaimana binatang yang terbaik, tetapi bagaimana korban kehidupan kita. Hati kita, apakah kita mau berkorban hati kita dengan baik? Ataukah kita mau berkorban waktu kita dengan baik? Atau kita mau berkorban setiap kehidupan kita untuk kita korbankan sepenuhnya untuk dia ataukah tidak? Seperti halnya juga dengan Abraham. Ketika Abraham memberikan korban yang terbaik bagi Allah, dia melakukannya dengan baik. Ketika dia mempunyai anak satu-satunya Ishak, dia betul-betul memberikan korbannya kepada Allah dengan baik. Mungkin secara manusia kita sebagai orang tua yang baru mempunyai anak, apalagi udah tua. Udah tua. Dan dia harus Allah minta, sekarang saya titik hanya minta anakmu Ishak untuk diberikan korban. Itu dilakukan oleh Abraham. Dia memberikan sepenuhnya anaknya untuk dikorbankan kepada Allah. Tetapi Allah menggantikannya dengan domba. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sama halnya juga dengan kita. Ketika kita betul-betul memberikan korban yang terbaik bagi Tuhan, kita memberikan dengan tulus hati kita kepada Tuhan, maka apa yang kita dapatkan? Tuhan tidak pernah tinggal diam di dalam setiap kehidupan kita. Mungkin saat ini, mungkin dalam perekonomian kita, mungkin dalam masalah rumah tangga kita, atau di dalam studi kita, atau di dalam apapun, semuanya. Ketika kita bersandar kepada Allah, kita berpegang kepada Allah, semuanya akan dilakukan dengan baik untuk kita. Ketika kita betul-betul berpegang kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bila kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, kita mau belajar bagaimana tentang korban yang terbaik di dalam perjanjian lama yang boleh Allah lakukan pada bangsa Israel ketika mereka akan masuk ke tanah perbudakan. Begitu pula halnya juga dengan kita yang ada di tempat ini. Ketika kita yang ada di tempat ini diberikan waktu untuk memberikan kepada Tuhan, lakukan itu untuk baik, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mungkin saat ini di pelayanan kita pada saat ini begitu banyak. Hari Minggu kita harus beribadah kepada Tuhan. Kita memberikan waktu kita untuk betul-betul sungguh-sungguh menerima firman Tuhan. Kita sungguh-sungguh betul-betul mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Tidak perlu kita melihat siapapun yang berdiri di tempat ini ketika dia mewartakan firman Tuhan, kita meresapi itu dengan baik. Ketika kita meresapi itu dengan baik, itu menjadi berkat bagi kita. Tetapi ketika kita tidak mendengarkan firman Tuhan itu dengan baik, maka itu menjadi sesuatu yang suatu rutinitas untuk kita nikmati, ya. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di sini juga kita mau belajar bahwa ketika waktu untuk Tuhan
gunakanlah waktu itu untuk Tuhan dengan sesungguh-sungguhnya. Hari Rabu ada doa, persekutuan doa, gunakan waktu itu untuk kita datang beribadah kepada Tuhan, memberikan waktu kita untuk Tuhan, untuk beribadah, untuk ikut persekutuan doa. Kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Kita mau wajib untuk, ini wajib loh ya, untuk apa? Untuk beribadah kepada Tuhan. Bukan saya bilang datang, hari Rabu datang, kita datang sama-sama untuk bersihkan ini, sapu pel, segala macam, enggak. Tetapi kita hanya datang untuk berdoa kepada Tuhan. Kita satu hati berdoa untuk Tuhan. Jangan kita memberikan, mungkin daripada kita memberikan waktu untuk mungkin di rumah nonton drama, drakor, datanglah kita berikan waktu 1,5 jam itu untuk betul-betul datang beribadah kepada Tuhan. Ketika mungkin hari Jumat ada kaum bapak, kaum ibu, berikanlah waktu itu untuk Tuhan. Untuk apa? Kita memberikan waktu dengan betul-betul. Kita tidak bisa memberikan korban seperti halnya tadi perjanjian lama. Tetapi bagaimana kita memberikan waktu yang benar-benar untuk Tuhan. Sungguh-sungguh lakukan untuk Tuhan. Karena tidak ada lagi yang bisa kita banggakan. Kita mau membanggakan apa? Kepintaran kita, kehebatan kita, kekayaan kita, semuanya tidak ada apa-apanya. Orang yang kaya raya sekalipun, ketika dia masuk di dalam ICU, ruang ICU, dia bisa membayar kesehatan itu? Tidak. Semuanya hanya di dalam doa. Ketika kita hanya datang berserah kepada Tuhan, kita hanya berkorban waktu, kita berkorban setiap pekerjaan kita hanya untuk Tuhan, semuanya Tuhan akan kembalikan kepada kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita semua yang ada di tempat ini bisa membangun mesbah doa di dalam rumah kita masing-masing. Mesbah doa di dalam diri kita masing-masing, kehidupan kita masing-masing. Bagaimana kita lebih dekat kepada Allah. Karena ketika kita lebih dekat kepada Allah, semuanya akan boleh Allah kerjakan dalam hidup kita. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biar kita semua yang ada di tempat ini bisa menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan kita juga mau memakai waktu kita hanya apa? Untuk Tuhan. Kita mau berdoa, kita mau saling mendukung dalam doa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa. Kita tidak bisa. Kita hanya bisa apa? Tunduk kepala, berlutut, dan meminta kepada Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa kepada Bapa di surga. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan di mana Engkau menjelaskan kepada kami tentang bagaimana korban-korban yang boleh Engkau kerjakan dalam setiap kami anak-anak-Mu ini Tuhan. Di mana Engkau sudah menjadi korban yang terbaik bagi kami. Ajarkan kami juga kami bisa menjadi korban yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan jika kami selalu senantiasa menyakiti hati suci-Mu. Ampuni kami Tuhan jika kami tidak melakukan sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan kerjakanlah semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Pimpin dan berkati setiap kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Jemaat-jemaat Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Biar kami boleh tetap teguh di dalam hadirat-Mu Bapa. Dan kami boleh satu hati datang untuk beribadah kepada Engkau. Untuk menaikkan setiap doa-doa kami kepada Engkau Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, untuk di dalam setiap apapun yang kami lakukan, kami menyerahkan semuanya hanya kepada Engkau. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.